kabar ya Mbak Fit? Oke, selamat belajar. Oke Mas. Oke, kita ya awalnya perkenalan dulu lah ya. Nama saya Emma. Saya untuk semester ini ngajar kelas 6. Nah, di kelas 6 ini kita belajar tentang medicine atau obat-obatan. Nah, yang udah baca belum sih untuk modul satunya? Mbak Maknya udah baca atau belum ya? Terus matinya belum, yang lain gimana? Udah baca atau belum? Oh, modulnya belum datang ya Mbak. Gak apa-apa, di sini nanti saya tampilkan kok modul kalian. Nah, nanti di sini itu ada 2 cerita. Yang pertama tentang drug sama medicine, yang kedua tentang virus atau virus kalau dalam bahasa Indonesia-nya. Nah, kalau misalnya udah baca, nanti ada di cerita pertama itu ada tentang drug sama medicine, oke? Okay? Nah, kalau menurut Mbak sebelum kita ke ceritanya, kalau dengan drug kecil banget ya. Loh, misalnya kecil ya? Kedengeran belum? Mbak Alis, udah belum? Sekarang kecil banget. Hah? Udah belum ya? Oke, bisa. Udah bisa? Oke. Oke, nah, kalau sebelum kita ke ceritanya, kalau misalnya mendengar kata drug, apa sih yang ada di pikiran mbaknya? Drug, obat-obatan. Hah? Obat-obatan, ya benar. Kita buat dulu nih, obat. Nah, selain itu apa? Apa lagi selain obat? Ada lagi selain obat? Kandungan. Apa? Kandungan? Iya benar. Kandungan ya, kedengeran. Kecanduan narkotika. Kecanduan. Sama kan? Iya. Kecanduan. Terus narkotika. Kecanduan tuh betul kan? Nah, selain itu, udah itu aja. Loh, Mbak Vivi nggak kedengeran ya? Overdosis, bius. Nah, benar. Overdosis. Loh, Mbak Vivi nggak kedengeran? Wah, ini sistemnya yang salah nih ya, bukan saya. Bius. Oke, nah. Terus, itu tadi drug. Mungkin ada lagi sih yang banyak mungkin Mbak pikirkan. Nah, di sini juga di paragraf ini ada kata medicine. Nah, kalau medicine, kira-kira yang Mbak pikirkan apa? Sama nggak kira-kira dengan drug itu? Drug yang tadi di awal? sakit. Sama nggak? Atau beda? Mirip. Oh, obat menurut dokter. Benar nih Mbak Yuli. Obat menurut dokter. Jangan-jangan Mbak Yuli udah baca. Mbak Vivi bilang sama. Berarti drug sama medicine sama ya. Yang lain coba yang bilang beda. Kalau dengar medicine apa sih bedanya dengan drug? Cuma itu aja, obat menurut dokter yang bedanya? Sama, iya benar, sama obat-obatan.
Benar-benar. sama obat-obatannya. Cuma medicine itu obat yang baik-baik lah, misal obat apa itu kalau sakit atau apa itu obat apa. Kalau drug itu seperti kayak kecanduan obat gitu lah mungkin. Ah, Sebenarnya negatif dan positif gitulah. bedanya negatif dan positif. Yang negatif berarti Berat. Negatifnya yang berat. oh, Obat-obat yang terlarang gitu. oh Kalau iya. medicine itu ya yang dianjurkan. Iya, berarti medicine yang positifnya ya. Dan yang positif. Ya betul, itu katanya Bu Elis itu. Obat Oh yang ya, bisa manfaat. bermanfaat. Oke, kita masukin obat yang bermanfaat. Ini udah definisi ya, udah panjang. Manfaat. Oke, nah terus kira-kira apakah kata Om Google? Nah, ini kalau dibilang tadi drug sama ini buat yang membedakan drug sama medicine. Kalau nomor satu, kira-kira jawabannya drug atau medicine? Obat-obatan terlarang. Ini, nah, drug medicine kan tadi ada yang bilang itu beda. Nah, ini ada dua soal dari saya. Kira-kira nomor satu, the doctor give me drug atau medicine, atau yang kedua, he is a drug addict atau medicine? Medicine. Yang mana? Yang pertama? Yang pertama apa? Medicine. Medicine? Ini yakin semua? Ya. Yakin, ya benar. Jawabannya medicine. Karena dia pasti, medicine tadi benar, itu berhubungan dengan dokter. Jadi medicine adalah obat-obat yang berguna untuk menyembuhkan penyakit atau bermanfaat. Nah kalau ini apa? Edik artinya apa? Drug. Edik artinya apa? Drug. Ya, edik artinya apa? Because he is addict. Addict. Because he is addict. Ya, artinya apa? Sudah apa itu? Addict sudah apa itu? Ayo. Iya benar. Pecandu ya benar Mbak Yuli. Benar. Pecandu. Benar tuh Mbak Yuli. Pecandu. Berarti dia memang artinya di sini adalah drug. Ini medicine tadi ya. Oke, lanjut. Nah, ini saya dapat dari Google, Om Google. Dia bilang sebenarnya drug itu sama medicine secara keseluruhan itu enggak beda. Hanya, nah nih, however, our society, katanya, masyarakat aja yang membuat itu berbeda. Jadi, seakan-akan medicine itu adalah obat yang berguna, sedangkan kalau misalnya drug tidak berguna. Nah, sebenarnya kalau dari awal itu sama aja. Dalam bahasa Indonesia juga sama-sama artinya adalah obat. Tapi masyarakat membuat itu berbeda. Jadi kita harus ikut juga dengan cara masyarakat mentranslate itu. Nah benar yang dibilang Mbak tadi, medicine itu berarti dia cures or treat the disease. Jadi dia merawat atau menghilangkan penyakit. Oke, kalau misalnya drug, dia lebih kepada addiction. Oke, addiction atau kecanduan. Nah, ini yang belum punya modul, ini mungkin bisa dibaca. Ini paragraf yang pertama, ada kata drugs di sini. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, drugs sama medicine diartikan sama. Diartikan sama artinya adalah obat atau obat-obatan. Oke, makanya kalau diartikan di target language-nya, drugs itu nggak diartikan ke bahasa Indonesia obat. Karena untuk membedakan mana drugs, mana medicine. Oke, nah terus kalau misalnya kita mentranslate, lihat budaya dari bahasa target. Jadi misalnya nih, kita mau mentranslate ke bahasa Indonesia. Berarti dia harus ada subjek, predikat, objeknya. Atau STOK.
Masih ngerti? Masih ingat nggak SPOK artinya apa? SPOK ingat nggak, Pak? SPOK. Ada yang tahu nggak SPOK apa? Apa? SPOK. SPOK apa ya? Ingat nggak? What is spok? What's meaning of spok? Bukan spok, SPOK dalam bahasa Indonesia. What's meaning of spok? Oke, itu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Bahasa Indonesianya. Objek. I don't know what is spok. Ya, Itu dalam bahasa Indonesia. Iya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Oke. Subjek, predikat, objek, keterangan. Oke. Nah, lihat. Kalau bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu hampir sama. Jadi letaknya tetap bentuknya adalah subjek dulu, predikat, baru objek, dan keterangan. Bedakan kalau kita mentranslate ke bahasa Mandarin. Misalnya nih, kita mau mentranslate ke bahasa Mandarin. Itu nanti setelah subjek, keterangan. Jadi dia bukan SPOK. Suaranya mentingkat nggak jelas sama. Oh, suara saya nggak jelas. Kalau di bahasa Mandarin itu ya keterangan setelah subjek. Jadi kita lihat target bahasa yang mau kita translate. Misalnya saya mau bilang dia bekerja di Taiwan. Bahasa Inggrisnya apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak sih? Dia bekerja di Taiwan. Nggak jelas ya, Mbak? Kok begini? Apa bahasa Inggrisnya? Dia bekerja di Taiwan. Dia bekerja di Taiwan. She is working in Taiwan. Atau bisa juga kita bilang she works in Taiwan. Nah, kalau misalnya kita translate ke Mandarin gimana? Ayo, gimana? Ada yang tahu nggak? Kacataran Kongcuo. Apa? Benar. Baca Taiwan Kongcuo. Nah, lihat. Kalau di bahasa Mandarin, Taiwannya diletakkan di tengah, ya kan? Jadi Taiwan itu nggak diletakkan di belakang. Tapi kalau misalnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu hampir sama. Taiwan diletakkan di belakang. Nah, kalau misalnya kalian ingin mentranslate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, itu hampir sama bentuknya. Jadi subjek itu tetap jadi subjek, predikat tetap jadi predikat, objek tetap objek tempatnya. Oke. Sama kayak ini. Subjeknya adalah the word job. Ini subjek. Kata kerjanya atau predikatnya adalah has become. Oke, jadi tetap the word drug. Itu siapa ya? The word drug ini jadi subjek, di sini diganti dengan kata drug. Baru has become
has become associated. Ini jadi kata kerjanya. Jadi diasosiasikan. Okay. Nah, Mbak ini siapa ya? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau mentranslate yang kedua, udah dengar Mbak Fi? Mbak Fi udah bisa? Mbak Fi udah bisa? Oh, oke. Oke, yang lain di mute ya. Oke, udah dengar? Udah jelas? Atau gimana, Mbak? Oke, tadi yang pertama, untuk mentranslate, peraturan pertama adalah lihat target language-nya. Kita mau translate ke bahasa yang mana? Kalau bahasa Indonesia berarti seperti yang saya bilang tadi, itu sama SPOK, subjek, predikat, objek. Kalau misalnya kita mau translate ke Mandarin, berarti subjek, keterangan, baru predikat dan objek. Jadi pelajari budayanya. Belum juga ya? Aduh, gimana nih? Udah saya mood loh. Masa saya teriak? Udah dengar? Oke. Yang tadi udah jelas atau perlu diulangi ya? Oke, diulang. Nah, yang pertama dalam mentranslate, kita lihat kita mau mentranslate ke bahasa mana. Oke, kalau tadi saya bilang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia letaknya hampir sama. Jadi kalau misalnya bahasa Inggris, bentuknya adalah subjek, predikat, objek, baru keterangan. Sama dengan kayak di bahasa Indonesia. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, bentuknya tidak usah diubah. Kecuali nanti ada beberapa kalimat yang mungkin untuk membuat semakin jelas, boleh diganti-ganti. Tetapi nggak boleh diganti mengurangi makna. Oke. Nanti kita akan belajar lebih jauh untuk itu. Terus, yang kedua, kalau mentranslate jangan terlalu kaku. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini nih, kayak kalimat has become associated. Kalau kita aktifkan
telah menjadi terasosiasi. Nah, itu kan terlalu kaku. Kalau misalnya kita bilang kata drugs telah menjadi terasosiasi, kan jadi kayaknya terlalu kaku. Tapi kalau kita misalnya bilang kata drugs selama ini diasosiasikan, itu berarti nggak ini. Jadi kita lihat culture dan budayanya. Terus yang ketiga, untuk siapa? Untuk siapa kita mau translate? Misalnya untuk pelajar, berarti aduh. Mbak Fi. Yang lain gimana? Cuman Mbak Fi atau gimana nih? Oh, Mbak Smarty sama Mbak Elis, oke. Oke. Yang ketiga, yang Mbak Fi tolong segera dibayar ya, Mbak. Yang ketiga, ketika mentranslate, lihat target orang yang kita ingin translate. Mbak Fitri belum bayar juga ya? Ntar kita suruh aja UT bayarnya. Oke, Mbak. Yang ketiga kita lihat target orang yang mau kita translate. Misalnya wacana ini untuk siapa? Untuk pelajar. Kalau untuk pelajar berarti bahasa yang mau kita translate harus formal. Tapi kalau misalnya kita mau translate untuk artikel di koran, tidak terlalu formal juga oke. Jadi bahasanya tergantung pada target orang atau target apa yang mau kita capai. Bisa ya? Bisa? Ini pada dengar atau enggak? Dengar ya? Oke. Kita lanjut ke target kedua. Nah, lihat ini. Kalau dalam bahasa Indonesia, dan itu artinya kan kemudian. Kalau kita translate kan dan itu artinya kemudian. Tapi di sini artinya lantas. Oke. Tergantung pada cerita. Kalau ceritanya tadi tentang suatu kegiatan, misalnya I go to work, then I take a bath. Gitu misalnya, atau kemudian, itu artinya kemudian. Kalau kita bilangkan pada suatu kegiatan, I read book, then I write a letter, misalnya. Saya menulis buku, saya membaca buku. Gak dengar ya Mbak Fi? Mbak Fi? Oke. Putus-putus kan? Putus-putus. Sekarang dengar, tadi putus-putus. Oke, coba. Aja, ya wes. Semangat. Oke, Mbak Yuli selalu dengar. Nah, oke. Kalau misalnya tadi kalau nggak sambil saya ketik aja. Kalau misalnya dan dipakai untuk kegiatan, itu biasanya baru diartikan kemudian. Misalnya tadi contoh saya, I read a book, then I write a letter. Nah, di sini then-nya bisa diartikan kemudian. Bisa juga diartikan lantas.
Tetapi kita lihat lagi targetnya. Kalau misalnya kita buat bahasa formal untuk pelajar, berarti kita pakai kata kemudian. Tapi kalau misalnya untuk artikel-artikel bebas, itu boleh kita pakai kata lantas. Saya baca buku lantas, saya menulis surat. Itu boleh. Nah, lihat di sini. Setelah itu, kenapa Dan-nya bisa pindah? Ayo, ada yang tahu nggak? Kenapa Dan akhirnya dipindahkan ke depan? Ada yang bisa jawab nggak? Saya buat semuanya loh, jadi jawabnya pakai ketik ya. Ya, ya Mbak Yul, tulis. Kenapa? Pertanyaan saya kenapa? Ya, benar. Iya, kenapa? Ayo, kenapa Dan-nya atau lantas diletakkan di awal? Menentukan enak, anak atau enak tuh? Ya, menentukan enak atau tidaknya teks dibaca. Berarti kalau nggak enak, nggak usah dibaca gitu. Oke, nah dalam bahasa Indonesia, conjunction tahu ya? Conjunction apa yo? Tahu nggak conjunction? Ada yang tahu? Mbak Alis yang benar. Kata sambungnya ya. Ya Mbak Al. Benar. Mbak Almaida juga benar. Kata sambung. Kata sambung itu kayak oleh karena itu, kemudian. Nah itu sama. Dalam bahasa Indonesia, Mbak Sumarti nggak apa-apa. Belajar. Mbak Fi udah dijawab loh, kata sambung bukan kata penghubung. Ya benar sih, boleh juga lah kata penghubung. Oke. Nah, dalam bahasa Indonesia itu kata sambung selalu diletakkan di awal. Misalnya oleh karena itu, kemudian, lalu, itu diletakkan di awal. Seperti yang saya bilang, lihat target yang mau kita translate. Kalau bahasa Indonesia berarti memang budayanya seperti apa? Budaya bahasa Indonesia ya kata sambung diletakkan di depan kalimat. Kalau dalam bahasa Inggris, dan itu boleh diletakkan di tengah atau di depan. Oke. Nah, yang sebenarnya paling sulit nanti mentranslate dalam bahasa Indonesia ke Inggris. Karena kita harus mempelajari budaya Inggris lagi gitu. Yang harus pakai to be, pasif dan lain-lain. Itu nanti kita pelajari. Oke. Nah, di sini ada kata a drug may be defined as any substance. Nah, kenapa ini diartikan didefinisikan? Kalimat apa ini? Tahu nggak? A drug may be defined. Ada yang tahu nggak ya? Didefinisikan. Itu kalimat apa ya? A drug may be defined. Ini kalimat apa? Ada yang tahu? Benar, Mbak Fitri. Benar, kalimat pasif. Masih ingat ya kalimat pasif? Yang lain masih ingat? Kok bisa Mbak?